Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Husna dengan NIM 061138212662. Di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran fisika dengan menggunakan Canva dengan materi usaha dan energi. Berikut ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran. Klik tombol Start untuk masuk ke menu utama. Ini merupakan tampilan menu utama dari media pembelajaran. Terdapat tombol petunjuk di atas dan ada materi, video, dan kuis. Sebelum memulainya, kita klik dulu tombol petunjuk yang ada di atas. Pada petunjuk di sini dijelaskan tombol untuk kembali ke menu utama, tombol menuju ke halaman selanjutnya, dan tombol menuju ke halaman sebelumnya. Dan kita kembali ke menu utama dengan mengklik tombol yang di atas. Selanjutnya, kita klik tombol materi yang ada di samping kiri. Mengapa mobil Jeep ini mampu menarik sebuah beban yang sangat berat? Karena adanya usaha. Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah hasil kali antara gaya konstan F dengan perpindahan S. W sama dengan F cos theta dikali S. Dengan keterangan F itu adalah gaya, S adalah perpindahan yang dilakukan, theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Kebanyakan orang mengharapkan hasil ketika ia melakukan kerja, tetapi dalam fisika, hasil diperoleh ketika resultan gaya melakukan kerja pada suatu benda. Hasil tersebut merupakan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Energi kinetik dari suatu benda dengan massa M dan laju V diberikan oleh EK sama dengan setengah mv kuadrat. Teorema usaha energi. Ketika resultan gaya melakukan kerja W pada suatu benda, energi kinetik dari benda tersebut berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Perbedaan antara kedua nilai ini sama dengan kerja yang dilakukan W sama dengan EKF min EK0 sama dengan setengah mv kuadrat F min setengah mv0 kuadrat. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dipunyai oleh benda dengan massa M yang bergantung pada posisi relatif terhadap permukaan bumi. Posisi benda tersebut diukur pada ketinggian H yang relatif terhadap suatu titik acuan dengan rumus EP sama dengan mgh. Energi mekanik total. Jumlahan dari kedua jenis energi ini dikenal dengan energi mekanik total, sehingga E sama dengan EK plus EP. Teorema kerja energi dapat dituliskan dalam bentuk energi mekanik total WNC sama dengan EF min E0. Kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada kerja yang dilakukan oleh gaya atau non-kompresif atau WNC sama dengan 0, maka EF sama dengan E0. Atau energi mekanik total bernilai konstan sepanjang lintasan antara titik awal dan titik akhir, atau tidak ada perubahan dari nilai awalnya E0. Selanjutnya itu adalah daya. Daya rata-rata adalah rata-rata perubahan dari kerja W yang dilakukan dan diperoleh dengan membagi W dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan kerja tersebut. Daya rata-rata itu sama dengan W per T. Selanjutnya, untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol yang di bawah. Untuk lebih memahami materi, di sini saya sudah menyiapkan video. Kita klik pada video dan kita klik pada menu play. Kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya?
dan dimensi dari usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh, dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi.
Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat tambah M kali G kali H. Jadi, teman-teman udah tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA kurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 tambah EP1 dan EM2 adalah EK2 tambah EP2 setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah M kali G kali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0, dan jika benda jatuh. Setelah kita menyaksikan video tadi, untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol yang bawah. Setelah menyaksikan penjelasan materi dan video tadi, di sini tersedia kuis untuk evaluasi bagi peserta didik. Klik tombol kuis pada bagian kiri. Di sini tersedia kuis. Jika kita klik jawaban salah, itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita coba lagi untuk menemukan jawaban benar dari kuis ini. Jika jawabannya benar, itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa melanjutkan ke kuis selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, jika jawabannya salah itu akan muncul tampilan seperti ini.
Dan kita silakan coba lagi dengan mengklik tombol di samping. Dan jika jawabannya benar, itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol bagian bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada media pembelajaran fisika dengan Canva dengan materi usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.